Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi pada pertemuan kemarin, yaitu masih terkait logika ya. Nah, untuk minggu kemarin kita udah sampai di bagaimana cara kita membuat tabel kebenaran dari sebuah proposisi. Nah, yang di sini kita akan bahas mengenai yang pertama, yaitu terkait keluarga implikasi atau turunan-turunan dari implikasi seperti itu. Nah, kemarin kita bahas mengenai proporsi majemuk, ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, di sini khusus untuk implikasi sendiri ada beberapa turunan dari implikasi itu. Yang pertama adalah converse ya, converse, ada inverse, ada kontraposisi. Nah, implikasi sendiri ya, implikasi itu kan kita tahu P maka Q ya, jika P maka Q ini. Nah, sementara converse itu adalah Q maka P, jadi kebalikan aja. Kalau P maka Q jadi Q maka P, sama saja dengan inverse. Inverse itu adalah ingkaran P maka ingkaran Q, sementara kontraposisi itu adalah ingkaran P maka ingkaran Q maka ingkaran P, yang ini. Nah, jadi kalau kita dapat hal yang seperti ini, maka converse dari implikasi, jika misalnya kita punya A maka B, maka converse dari A maka B yaitu adalah B maka A, seperti itu. Inverse-nya apa? Inverse-nya ingkaran A maka ingkaran B. Sementara kontraposisinya adalah ingkaran B maka ingkaran A, seperti itu. Oke. Kita lanjut. Di sini untuk diketahui saja ya, untuk yang keluarga implikasi itu seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke proposisi. Di sini ada sebuah proposisi yang menggunakan kata seperti beberapa atau semua. Nah, di sini ini kita masuk kepada proposisi dengan kuantor. Ada yang namanya kuantor eksistensial, ini lambangnya ya, terbalik, dan ada kuantor universal, kebalik nih, ini lambangnya. Nah, ini adalah dua buah kuantor yang biasa digunakan dalam sebuah proposisi. Nah, untuk eksistensial itu adalah kuantor yang menggunakan kata seperti beberapa. Oke. Nah, atau biasa selain beberapa ada yang menggunakan ada. Nah, misalnya terus untuk universal itu adalah kuantor yang menggunakan kata semua. Contohnya gini, semua ya, semua siswa atau semua mahasiswa menggunakan alma mater, misalnya semua mahasiswa menggunakan alma mater, berarti itu kita menggunakan kuantor universal. Sementara kalau misalnya kita menggunakan kuantor eksistensial, itu artinya ada mahasiswa yang tidak menggunakan alma mater. Oke, atau beberapa mahasiswa tidak menggunakan alma mater. Nah, itu adalah proposisi yang berkuantor, baik kuantor eksistensial maupun kuantor universal. Nah, di dalam proposisi juga ada yang namanya tautologi, ada yang namanya kontradiksi. Selain kemarin kita bahas mengenai implikasi dan biimplikasi, konjungsi dan disjungsi, ada juga tautologi dan kontradiksi. Nah, tautologi ini sendiri adalah proposisi majemuk ya, proposisi majemuk yang bernilai benar dalam segala hal tanpa mempertimbangkan nilai kebenaran komponen-komponennya. Jadi di sini kalau kita punya ini kan sebuah proposisi nih, P atau ingkaran Q ya. P atau ingkaran Q ini akan bernilai benar semua jika kita buat ke dalam tabel kebenarannya. Karena di sini P atau
ingkaran P, maka yang kita pakai hanyalah pernyataan pertamanya atau proposisi pertamanya adalah P. Maka di sini kalau hanya P, maka yang kita tahu adalah benar, salah, seperti itu kan. Kalau seandainya ingkaran P, maka ingkaran P adalah kalau ininya benar, ininya salah, ini benar, ini salah, maka salah, benar. Nah, sekarang kita lanjut ke proposisinya yang ini, P atau Q atau ingkaran P ya, P atau ingkaran P. Maka kalau atau itu akan bernilai salah apabila kedua-duanya salah kan. Nah, maka di sini benar ketemu salah itu benar, salah benar, salah benar, karena ini adalah atau. Nah, jadi tautologi itu sebuah proposisi yang nilai kebenarannya itu benar semuanya gitu. Sementara kontradiksi itu kebalikan. Kalau tautologi itu nilainya benar semua, maka kontradiksi itu nilainya adalah salah. Salah satu contoh proposisi yang termasuk dalam kontradiksi yaitu adalah P dan ingkaran P. Oke, P dan ingkaran P. Oke, itu maka di sini salah. Contoh kalau dalam kalimatnya gini, Susi lulus ujian dan Susi tidak lulus ujian. Itu kan sebuah pernyataan dari ini kan. Kalau kita masukkan ke dalam kalimat misalnya seperti itu. Itu untuk tautologi dan kontradiksi. Sekarang kita masuk ke inferensi. Kalau tadi kan kita bahasnya mengenai proposisi ya. Sekarang kita masuk inferensi. Inferensi itu apa sih? Inferensi itu adalah proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi. Jadi ada namanya penarikan kesimpulan. Jadi di logika itu juga bisa digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan seperti itu. Nah, proses untuk menarik kesimpulan itu dinamakan sebagai inferensi. Nah, ada beberapa kaidah inferensi yang akan kita bahas, yaitu ada 7 di sini ya. Ada modus ponen, ada modus tollens, ada silogisme hipotesis, silogisme disjungtif, penjumlahan, konjungsi, dan simplikasi. Itu adalah kaidah-kaidah inferensi. Bagaimana model-model kaidah inferensi yang seperti ini? Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, modus ponen. Nah, modus ponen ini didasarkan pada tautologi P dan P maka Q maka Q. Jadi ini adalah sebuah tautologi ya, yang dalam hal ini P dan P maka Q adalah sebuah hipotesis, sedangkan Q adalah konklusi atau kesimpulan. Jadi kaidah modus ponennya kita tulis. Jadi kalau misalnya kita punya yang seperti ini, P maka Q itu premis pertama, sedangkan P dan P maka Q itu adalah sebuah hipotesis, maka kesimpulannya, jadi ini hipotesis, maka kesimpulannya adalah Q. Contohnya ya, contoh kalimatnya bisa seperti ini. Misalkan, jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. Dan hipotesis 20 habis dibagi 2 keduanya benar. Oke. Maka menurut modus ponen inferensi, jadinya gini. Jika 20 habis dibagi 2, maka 20 bilangan genap. Oke. 20 itu habis dibagi 2. Karena itu kesimpulannya adalah 20 adalah bilangan genap. Oke. Jadi di sini ini adalah P maka Q-nya, di sini adalah P-nya. Seperti itu. Itu untuk modus ponen. Jadi P maka Q dan kita dapat P, misalnya jika hari ini mendung, maka
hari ini hujan, misalnya seperti itu. Hari ini mendung, misalnya. Maka kesimpulannya adalah hari ini hujan, seperti itu. Itu contoh lainnya. Nanti bisa dicari lagi contoh-contoh yang lainnya. Oke, kita lanjut ke modus tollens. Nah, modus tollens sendiri itu kaidah tautologinya yang ini ya. Jadi berdasarkan kaidah tautologi yang ini, jadi modus tollens itu kalau tadi modus ponens itu P maka Q dan ini P, maka kalau di sini ini adalah P maka Q dan lingkaran Q. Maka kesimpulannya adalah lingkaran P. Contoh, jika n bilangan ganjil, maka n kuadrat bernilai ganjil. Oke. Nah, dan hipotesis n kuadrat bernilai genap. Oke. Nah, hipotesisnya ini nih, n kuadrat bernilai genap. Jadi di sini jika n bilangan ganjil, maka n kuadrat bernilai ganjil. Itu P maka Q-nya tadi. Nah, sementara di sini n kuadrat bernilai genap, artinya dia lingkaran dari ini dong, dari Q-nya dong. Maka di sini n bukan bilangan ganjil, seperti itu. Oke. Nah, di sini silogisme hipotesis. Kalau silogisme hipotesis itu yang ini. Jadi ada 3 pernyataan, ada P maka Q, ada Q maka R. Maka kesimpulannya adalah P dan R. Seperti itu. Misalkan, jika saya belajar dengan giat, maka saya lulus ujian. Oke? Jika saya lulus ujian, maka saya cepat menikah. Oke. Nah, menurut kaidah silogisme, berarti apa kesimpulannya? Jika saya belajar dengan giat, maka saya lulus ujian. Jika saya lulus ujian, maka saya cepat menikah. Berarti kesimpulannya, jika saya belajar dengan giat, maka saya cepat menikah. Nah, jika ini benar ya, jika P maka Q-nya benar, Q dan R-nya benar, maka kesimpulan ini juga benar, seperti itu. Tapi sekali lagi di sini bukan untuk menentukan apakah dia benar atau tidak ya. Di sini kita hanya akan menentukan atau membuat kesimpulan dari sebuah proposisi seperti itu. Masalah nilai kebenarannya itu tergantung pernyataan itu adalah benar atau tidak, seperti itu. Oke, kita lanjut ke silogisme disjungtif. Kalau silogisme disjungtif adalah P atau Q lingkaran P, maka kesimpulannya adalah Q. Itu silogisme disjungtif. Jika saya belajar dengan giat atau saya menikah tahun depan, saya tidak belajar dengan giat. Karena itu saya menikah tahun depan ya. Saya belajar dengan giat atau saya menikah tahun depan. Saya tidak belajar dengan giat, berarti lingkaran P-nya dong. Maka di sini saya menikah tahun depan. Kalau secara logika ini benar, karena apa? Karena saya belajar dengan giat atau saya menikah tahun depan itu tidak ada hubungannya. Maksudnya itu adalah sebuah kejadian yang salah satunya bisa terjadi, seperti itu. Maka di sini kesimpulannya adalah saya menikah tahun depan. Itu ini contohnya ya. Contoh penjumlahan. Yang ini dari konsep penjumlahan, namanya penjumlahan ya. Kalau di inferensi seperti itu. Jadi P, kalau kita punya sebuah P, maka kesimpulannya P atau Q ya. Taslim mengambil kuliah matematika diskrit. Karena itu Taslim mengambil kuliah matematika diskrit atau mengulang kuliah algoritma, itu sah-sah saja ya. Jadi Taslim mengambil kuliah matematika diskrit, jadi Taslim mengambil kuliah matematika diskrit atau mengulang kuliah algoritma. Ini menggunakan kata atau.
Kalau atau itu bisa terjadi salah satunya saja seperti itu, tapi kalau dan itu harus kedua-duanya. Nah, sekarang konjungsi. Kalau konjungsi itu ada dua buah premisnya PQ, maka kesimpulannya adalah P dan Q. Contoh, Taslim mengambil kuliah matematika diskrit, itu P-nya. Taslim mengulang kuliah algoritma, ya. Nah, di sini Taslim mengambil kuliah matematika diskrit, Taslim mengulang kuliah algoritma. Jadi, Taslim mengambil kuliah matematika diskrit dan mengulang kuliah algoritma, seperti itu. Jadi didasarkan dengan ini. Ini rumusnya lah kalau bahasa sederhananya, ya. Yang terakhir adalah simplikasi. Kaidah ini didasarkan pada tautologi ini. Dalam hal ini P dan Q adalah hipotesis, sedangkan P adalah konklusinya. Jadi kaidah simplikasi ditulis dengan cara jadi P dan Q, maka ingkarannya P. Hamidah adalah mahasiswa ITB dan mahasiswa Unpar, maka kesimpulannya adalah Hamidah adalah mahasiswa ITB, ya. Ini pertama. Jadi kalau simplikasi yang kedua juga benar. Hamidah adalah mahasiswa ITB dan mahasiswa Unpar. Karena itu Hamidah adalah mahasiswa Unpar. Jadi ini juga benar. Jadi di sini P dan Q itu kesimpulannya P, atau P dan Q itu juga kesimpulannya adalah Q. Benar dua-duanya. Karena apa? Karena di sini menggunakan kata dan, seperti itu. Oke, itu untuk inferensi yang terakhir, yaitu simplikasi, penarikan kesimpulan dengan metode simplikasi, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kita bahas mengenai argumen. Argumen adalah suatu deret proposisi yang banyak, jadi proposisi itu adalah argumen. Yang dalam hal ini P1, P2 sampai Pn itu disebut sebagai hipotesis atau premis. Jadi ini premis. Dan ini disebut sebagai konklusi atau kesimpulan. Oke. Di sini dikatakan argumen adalah argumen ada yang sahih atau valid, tapi juga ada yang invalid atau palsu. Catatlah bahwa kata valid tidak sama maknanya dengan benar. Oke. Jadi valid itu bukan artinya benar, ya, bukan artinya benar. Jika argumen sahih, maka kadang-kadang kita mengatakan bahwa secara logika konklusi mengikuti hipotesis atau sama dengan memperhatikan bahwa implikasi ini adalah benar, yaitu sebuah tautologi. Argumen yang palsu menunjukkan sebuah penalaran yang tidak benar. Jadi proses ini adalah proses penalarannya yang dilihat. Jadi di sini ada sebuah kesimpulan, sebuah argumen dikatakan sahih jika konklusi benar, bila mana semua hipotesisnya benar, sebaliknya argumen dikatakan palsu. Jadi sebuah argumen itu dikatakan sahih jika konklusi, ya, Q-nya itu adalah benar, ya, bila mana semua hipotesisnya benar. Jadi premis-premisnya ini benar dan konklusinya itu benar, seperti itu. Maka dia dikatakan sebagai sahih, argumen itu valid, ya. Contoh, di sini kita punya sebuah argumen, ya. Jika 5 lebih kecil dari 4, maka 5 bukan bilangan prima. Oke. 5 tidak lebih kecil dari 4. Oke, maka 5 adalah bilangan prima. Oke, misalkan P adalah proposisi 5 lebih kecil dari 4 dan Q itu adalah proposisi 5 adalah bilangan prima. Oke, maka argumennya adalah seperti ini kalau kita buat ke dalam sebuah proposisi, tapi kita buat ke dalam simbol. Di sini bisa, jika 5 lebih kecil dari 4, maka 5 bukan bilangan prima. Oke? Ini berarti
5 itu bukan bilangan prima, berarti ingkaran Ki. Karena di sini kita anggap tadi Ki itu adalah 5 adalah bilangan prima. Terus 5 tidak lebih kecil dari 4. Berarti ingkaran P dong, karena P-nya adalah 5 itu lebih kecil dari 4. Ya walaupun di sini mungkin secara penilaian atau secara nilai kebenarannya adalah salah, seperti itu. Maka kesimpulannya 5 adalah bilangan prima. Apakah argumen ini sahih atau tidak? Nah, mari kita lihat. Jadi yang pertama kita buat dulu tabel kebenarannya. Karena di sini terdiri atas P, Q, ya. Maka kita buat P, Q dulu. Ya, standar masih yang pertama. Jadi P dan Q-nya benar-benar salah-salah, benar-benar salah, benar salah. Ini yang standar yang harus kita buat pertama. Memang seperti ini kan. Setelah itu di sini kita punya ingkaran Q, kita punya ingkaran P. Maka kita buat dulu ingkaran Q-nya, oke? Ingkaran Q. Berarti kalau kita mau buat ingkaran Q, maka kita lihat Q-nya ya. Jadi ingkaran Q, maka kita lihat Q-nya. Karena dia ingkaran Q, maka Q-nya ini kan benar, maka salah, salah maka benar, benar, salah, salah, benar. Oke, kita udah dapat ingkaran Q-nya. Sekarang yang kita cari adalah P, maka ingkaran Q. Oke, kita tahu bahwa implikasi itu akan bernilai salah apabila benar dan salah, apabila benar ketemu salah. Oke, ini benar, salah. Oke, jadi di sini benar ketemu salah berarti P maka Q. Jadi kita pandang kita pandang P, kita pandang ingkaran Q. Benar, salah maka salah. Benar, benar, benar. Salah, benar, benar. Salah, salah, benar. Oke, kita udah dapat P maka ingkaran Q. Sekarang kita cari adalah ingkaran P-nya dulu. Di sini ingkaran P, karena P benar-benar salah-salah, maka ingkaran P adalah salah-salah, benar-benar. Oke, sekarang kita lihat, perhatikan baris ketiga dan keempat. Saya hapus dulu. Baris ketiga dan keempat. Oke, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat untuk ini ya. Jadi yang kepala tabelnya nggak kita hitung maksudnya di sini. Pada tabel tersebut ya adalah baris di mana P maka Q dan ingkaran P benar secara bersama-sama. Jadi ini benar, dua-duanya benar. Oke. Tetapi pada baris keempat, pada baris keempat konklusi Q, kan konklusinya Q tadi kan, pada baris keempat konklusinya itu salah. Ini salah. Meski pada baris ketiga konklusi Q benar. Ini berarti argumennya itu palsu. Jadi tadi sebuah argumen itu apabila premis-premisnya atau hipotesis-hipotesisnya benar, maka konklusinya harus sama benar. Kalau kita lihat di sini mana yang premis-premisnya benar, yaitu baris ketiga dan baris keempat itu sama-sama benar premisnya. Oke, maka kita cari nanti yang pertama kita cari adalah kita lihat premisnya atau hipotesisnya. Cari yang dua-duanya benar, sama-sama benar. Jadi premis pertama benar, premis kedua benar, atau hipotesis pertama benar, hipotesis kedua benar. Nah, di sini kebetulan yang benar itu adalah baris keempat dan baris ke ini dan ini. Maka setelah itu kita lihat konklusinya. Jadi kalau dia valid, maka konklusinya ini harus benar, ini harus benar. Seperti itu. Tapi ternyata pada saat premis benar, pertama benar, kedua benar, ternyata konklusinya ada yang salah, maka ini dikatakan sebagai argumen yang palsu. Dan terus pertanyaannya, yang ini gimana? Yang dua ini, nah ini tidak terhitung. Jadi yang kita lihat adalah yang dua-duanya benar, seperti itu.
untuk premisnya ya, ingat. Karena kan di sini premisnya yang ini. Premisnya yang ini sama yang ini, konklusinya ini. Jadi yang kita lihat 3 ini. Seperti itu. Perhatikan bahwa meskipun konklusi dari argumen tersebut kebetulan merupakan pernyataan yang benar, 5 adalah bilangan prima adalah benar, ingat, tetapi konklusi dari argumen ini tidak sesuai dengan bukti argumen yang palsu. Maka dikatakan bahwa argumen ini adalah palsu walaupun kesimpulannya ini adalah benar. Nilainya kan benar ini sebenarnya. Tapi ini bisa dikatakan sebuah argumen yang palsu. Oke, baik. Mungkin sampai di sini saja penjelasan saya terkait materi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.